Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Alhamdulillah, selamat jumpa saudara-saudaraku dimanapun berada, Bapak Ibu dosen yang sekarang sedang mengikuti proses Serdos, sertifikasi dosen. Untuk Bapak Ibu dimanapun berada, salam kenal. Saya Akhlis Munazilin, dosen Universitas Ibrahimi Situbondo, Jawa Timur. Baiklah, kami akan berbagi dengan Bapak Ibu semua, sebagaimana di grup info Serdos, ya, di grup WA. Di sana ada 7 grup, ya, full dengan Bapak Ibu semua. Mungkin ada yang belum masuk grupnya, bisa konfirmasi kami untuk masuk ke grup WA Info Serdos. Juga ada satu channel Telegram yaitu Info Serdos juga. Linknya nanti saya berikan di deskripsi. Baiklah, pada kesempatan kali ini sebelumnya kami menyampaikan selamat pada Bapak Ibu semua yang sekarang sudah masuk ke D4, ya, data D4, yaitu penilaian persepsional, ya. Jadi di sini kalau kita lihat jadwalnya 16 sampai dengan 30 April 2020, ya. Jadi lihat di sini penetapan data D4 15 April, kemudian penilaian persepsional 16 sampai 30 April 2020. Sebelum saya lanjutkan, semoga Bapak Ibu semua bisa lulus untuk penilaian persepsional sehingga panjenengan semua nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu di D5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana cara menghitung nilai gabungan, ya. Jadi atau istilahnya NGB. Saya kira kalau Anda baca di panduan itu sebenarnya juga sudah ada dijelaskan, ya. Namun untuk lebih jelasnya lagi saya bisa simulasikan, ya. Jadi ini ada Excel, ya. Ada Excel. Ini nanti bisa di-download, linknya saya berikan di deskripsi. Jadi ini adalah penilaian dari asesor, ya. Jadi ini asesor. Jadi nanti asesornya ada 2, asesor 1, asesor 2. Ya, mereka akan menilai semuanya ini. Di sini untuk tiap poin, ya, itu ada bobotnya masing-masing, ya. Ada bobotnya masing-masing, ya. Sehingga nanti di sini bobotnya sama dengan 100, ya. Nanti nilainya tinggal ditambahkan di sini, di total, ya. Kemudian nanti baru akan diambil rata-rata, ya. Ini contohnya ini ada 3,64, ya. 3,64. 3,64 ini kalau di persentase adalah 52%. 52% ini adalah ini tadi, ya, rata-rata ini asesor 1, asesor 2 dibagi 7, ya. Ini bagi 7. 7 ini adalah rumus, ya. Jadi kalau kita lihat rumusnya dari NGB itu seperti ini, ya. Bisa dilihat NGB sama dengan 2 NAP plus 2 NKP plus NPS plus NBI plus NPA bagi 7, ya. Jadi untuk yang asesor tadi dia mewakili 1, ya. Jadi ini 7, ya. Dan di sini harus konsisten, ya. Jadi saya kira teman-teman ini bisa apa istilahnya, ya, meminta tolong lah pada yang menilai, ya. Karena di situ kan ada kawan-kawan, ya, mahasiswa, terus sejawat sama atasan, ya. Oke. Sehingga nanti NGB harus lebih besar atau sama dengan 4,0 ini, ya. Nah, sehingga nanti bisa dinyatakan lulus. Kalau kurang dari sama dengan kalau kurang
kurang 4,0 ya, bukan sama dengan ya, kurang dari 4,0 maka tidak lulus ya. Jadi nanti Anda bisa menghitung ya bagaimana agar NGB-nya itu bisa lulus ya, bisa lebih besar dari 4 ya. Oke, kita lihat di konsistensi persepsional ya. Jadi di sini ada mahasiswa ya. 1 ya. Mahasiswa 1 2 3 4 5. Ada 5 mahasiswa. Kemudian di sini ada teman sejawat ya. 1 2 3. Kemudian ada atasan 1, kemudian ada DS ya. Ini dosen yang disertifikasi, ini juga 1. Jadi seperti ini ya. Ini skor komponennya ada pedagogi, profesional, kepribadian dan sosial ya. Di sini harusnya konsisten ya. Artinya begini, contoh ya. Umpamanya nih kompetensi pedagogik ya. Di sini nomor 1 ya. Nomor 1 ada kesiapan memberikan kuliah dan atau praktikum ya, ini. Oke. Ini setidaknya ya, ini kita sebut konsisten. Setidaknya mahasiswa, teman sejawat, atasan itu memberi nilai yang hampir sepadan gitu ya. Jadi umpamanya 6 5 6 5 seperti ini. Kalau ini umpamanya 6 terus yang lainnya 3 umpamanya atau 4, itu kan nggak konsisten gitu loh ya. Jadi ada perbedaan. Makanya ini apa istilahnya, minta tolong pada teman-teman ya, mungkin mahasiswanya, teman sejawatnya, atasannya ya. Ini bisa menilai secara konsisten ya. Dan ini bisa disimulasikan nanti ya, jumlahnya seperti ini ya. Artinya sebelum mengisi ya, itu bisa dihitung dulu ya untuk teman-teman semua ya, bisa dihitung dulu. Jadi tidak asal apa klik ya, karena itu kan kayak ngisi ini ya, ngisi angket gitu ya, tinggal option ya, tinggal klik. Ya kalau asal memang tidak dibaca dulu ya bahaya nih, bisa ya kita yang rugi nanti ya. Jadi artinya ya harus benar-benar dikawal lah. Ya, untuk penilaian persepsional ini harus benar-benar dikawal. Eman-eman lah kalau penilaian persepsional ini enggak lulus gitu loh ya. Oke, sehingga nanti bisa didapatkan ya nilai persepsionalnya ya. Ini seperti ini, tinggi bila lebih dari 70%, sedang antara 50 sampai 70, rendah kurang dari 50 ya. Kalau bisa sedang lah ya, sedang. Oke, ini untuk yang persepsional ya. Kemudian bisa dihitung ya. Nah, oke, ini untuk yang ini nilai daripada jabatan fungsional ya. Jabatan fungsional kita umpamanya asisten ahli lulusan S1 ini 3, asisten ahli lulusan S2 4. Skornya ini ya. Jadi konversi skornya ya. Kalau asisten ahli lulusan S3 5. Kalau asisten ahli ini lektor S1 4, lektor S2 5, seperti itu. Dan seterusnya ini namanya lektor kepala ya. Ini S1 5 ya. Lektor kepala S2 6, lektor kepala S3 7. Ini NAP ya. Ya, ini NAP-nya. Kemudian NKP-nya ini dilihat dari kepangkatannya ya. Kalau 3A 4, 3B 4, 3C 5 ya, dan seterusnya ya. Umpamanya contoh ya. Contoh umpamanya asisten ahli lulusan S2 4 kan ya. Umpamanya di sini 4. Oke, kita masukkan 4 ya. Ini 4. Kemudian NKP-nya ya, umpamanya asisten ahli S2 kemudian 3B. Ini 4 juga ya. 4 juga ya. Oke. Di sini kemudian ada skor untuk potensi akademiknya ya. Jadi ini konversinya juga ya. Konversinya. Kalau skornya di TKDA-nya kalau kurang dari 25 ini nilainya 1. Nah, dan seterusnya umpamanya 55 sampai 64 ini 5. Seperti itu ya. Ini berapa nilainya? Ditaruh di sini. Umpamanya nilainya kita anggap 4 lah ya. 4. Oke. Jadi untuk TKDA-nya 4.
Kemudian di sini untuk nilai TKBI ya, kemampuan bahasa Inggrisnya. Ini juga ada skornya ya. Tergantung yang dipunya apa. Apakah PBT, CBT, IBT, IELTS, TOEFL ya. Di sini ya. Umpamanya nilainya berapa ini? Umpamanya 2 lah ya, 2. Masukkan 2. Oke. Ya. Ya nanti bisa kita hitung ya di belakang nanti. Oke. Ini sama ya. Jadi ini tabel tadi itu. Ini untuk NAP, NKP, TKBI, TPA. Nah, ini NGB-nya ya. Jadi seperti tadi umpamanya untuk NAP-nya ya. NAP 2 NAP ya. 2 NAP, 2 NKP plus NPS plus NBI plus NPA ya. Ini berapa kira-kira? Kita bisa hitungkan ya. Saya jelaskan dulu ya. Jadi umpamanya asisten ahli ya, S2 ya. Ini skornya 4 ya. Golongan 3B umpamanya. Golongannya 3B, skornya 4 ya, 3B 4 tadi ya. Bisa langsung kita lihat di sini saja untuk tabelnya ya. Kemudian ini berarti kalau 2 NAP ya, NAP-nya kan 4 kali 2 berarti 8. NKP-nya ini juga 4 kali 2 berarti 8 ya. Berarti 2 NAP, 2 NKP-nya ini 8 sudah ya. Kemudian nilai TOEFL-nya ya. Berapa? Umpamanya ini 3. Oke. Ini umpamanya TOEFL-nya 3. Kemudian nilai NPA-nya 3 ya. Ini. Semuanya ini dijumlahkan jadi 4 tambah 8 tambah bukan 4, mulai dari sini. 8 tambah 8 tambah 3 tambah 3 ya. Ini semuanya ya. Kemudian di total dibagi 7 ya. Oke. Syaratnya harus 4,01. Maka ya nilai persepsionalnya itu minimal itu ambil rata-ratanya 6,07 gitu loh. Jadi di sini tadi itu ya. Jadi ngitungnya ini mahasiswa dan sebagainya ini minimal nanti semuanya itu di rata-rata itu kalau bisa ya minimal 6,1 tadi itu. Nah, seperti itu. Jadi ini nilainya semuanya ya. Nah, ini nah rata total instrumennya ini tadi. Nah, ini jadi dari mahasiswa, kemudian sejawat, atasan, DYS ini kalau bisa minimal 6,07 ya, kalau pakai ini. Nah, ini. Kalau lebih dari 7 pasti tidak lulus. Nah, ini kalau lebih dari 7. Nah, maksudnya terlalu tinggi gitu ya, terlalu tinggi untuk nilai persepsionalnya. Ya, kalau terlalu tinggi juga tidak akan lulus ya. Jadi ambil seperti ini ya. Oke, karena nanti juga akan dilihat oleh asesor untuk konsistensinya ya. Jadi di sininya nanti juga akan dilihat juga. Karena nanti nilai asesor ini nanti juga mempengaruhi apakah bisa lolos atau enggak. Seperti itu. Jadi intinya gini, sekarang posisinya Anda apa? Oke, umpamanya asisten ahli, oke, S2 umpamanya ya, S2 oke. Skornya kan ini 4 berarti. Tinggal golongannya. Ini mungkin rata-rata masih 3B ya kan? 3B. Ya sudah, jadi mana yang Anda istilahnya
digenjot ya. Dilihat dulu di sini. Yang penting adalah nanti NGB-nya ini lebih besar dari 4 ya, seperti itu. Atau mungkin ada senali yang S3 ya, seperti ini ya. Oke. Jadi ini sekarang sedang penilaian persepsional ya. Jadi betul-betul dihitung ya, betul-betul dihitung dulu ya. Jadi nilai mahasiswa 1, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, mahasiswa teman sejawat, atasan, ini harus benar-benar dihitung. Jangan sampai istilahnya itu dilepas ya, harus dikawal ya. Harus dikawal. Jadi mahasiswa yang ngisi itu siapa, benar-benar dikawal ya. Eman-eman kalau di tingkat ini, di tahap D4 ini, khususnya di penilaian persepsional ini, kalau nggak lulus itu eman-eman ya, eman-eman seperti itu ya. Jadi ini rumusnya, intinya di sini rumusnya ya, rumusnya di sini. Anda masukkan saja ya, namanya ini tadi sudah ya, NAP, asisten ahli S2, ini golongan 3B, ini ini penilaian persepsionalnya, ini rata-ratanya berapa, kemudian ini NBI-nya ini bahasa Inggris, NBA-nya potensi akademik ya. Di sini kan semuanya kan sudah bisa dikonversi ke nilai ya, NAP bisa, NKP bisa ya, NPS kan belum ya, karena sekarang ini. Nah, ini ada NBI nilai untuk yang bahasa Inggris, ini ada NPA untuk yang potensi akademik ya. Ini dimasukkan, NBI kan Anda juga sudah punya, NPA juga sudah punya ya. Kalau yang belum punya ya memang sangat sulit sekali dengan kondisi yang seperti ini untuk penilaiannya, untuk tesnya ini juga sulit ya, kesulitan. Jadi kalau memang tidak bisa ya sudah, gimana lagi. Jadi bisa dicoba lagi tahun depan ya. Kalau yang masih ingin berjuang ya silahkan, semoga bisa menemukan jalan. Kemarin ada informasi PLTI juga bisa ujian online juga ya, ujian online ya. Dicoba dicari informasinya di di plti.co.id kalau nggak salah ya, atau langsung cari di Google aja PLTI ya, website PLTI seperti itu ya. Saya berdoa lah semoga bisa nemu, kemudian bisa menentukan NBI NPA-nya ya. Ini terus dilihat juga, karena NPS ini kan juga ada nilai maksimal ya, nilai maksimal. Umpamanya NBI NPA kemarin ada yang tanya juga, NBI NPA ini 4 ya, totalnya 4 ya. Berarti umpamanya ini tadi kan 4 ya, berarti 8 tambah 8 16 tambah 4 20 ya, 16 tambah 4 20. Jadi biar bisa lebih dari 4 itu berapa ya. Jadi contoh umpamanya ya, ini saya tulis di sini, berarti 2 NAP-nya 8, 2 NKP-nya 8 ya, NPS-nya 0, NBI-nya 2 umpamanya, ininya 2, jadi 4 ya. Nah, ini kan harus lebih besar dari 4 ya. Ini kalau di total semua ini kan 20, sama dengan 20 bagi 7. Nah, ini kan masih 2 ya. Ini berapa ya? Coba saya gunakan rumus ya, sama dengan sum ya. Ini saya blok ya. Ini sama dengan ini bagi 7. Oke, coba saya besarkan ya. Oke, ini harus berapa sehingga ini bisa lebih ini ya. Umpamanya saya masukkan nilai 7 ya. Ini loh masih 3,8. Jadi sangat berat sekali ya.
Ya ini kalau seperti ini ya mohon maaf ya, enggak lulus ya. Karena 7 ini sudah mentok ya, nilai apa? Persepsional ini ya. Sudah paling tinggi ya. Coba dulu saya lihat. Nah, di penilaiannya itu ya. Oke. Mau diisi berapa? Umpamanya di sini bahasa Inggrisnya kalau umpamanya ini bisa 4 saja, ya sudah lulus ya. Ini umpamanya akademik NPA-nya ini 4 saja. Ini lulus, 4 tambah 2 ya. 4 tambah 2 6 ya. Kalau umpamanya ini 1 gimana? 1 4 pas ya. Kalau lihat tadi sih lulus. Lebih besar sama dengan 4 ya, ini masih lulus, tapi ini 7, nilai persepsionalnya 7 itu paling tinggi ya. Ini apa istilah muskil juga, ini harus dibuat ya sekitar 6,5 lah ya, 6,5 gitu loh. Ini 6,5 lah rata-rata, ini aman, ini ya, angka aman lah 6,5 ini ya. Sehingga di sini harapannya ya bahasa Inggrisnya mungkin 2 gini, sudah ini 4,07 lulus ya, gitu loh. Jadi 4,07 ini adalah NGB, nilai gabungan. Jadi untuk lulus nilai persepsional, NGB harus lebih besar atau sama dengan 4,0. Jadi 4,0 pas itu lulus, lebih sedikit juga lulus. Tapi kurang dari 4, 3,99 umpamanya ya enggak lulus. Gitu loh ya. Jadi ini tadi NAP, NKP, NPS, NBI, NPA ya. Ya di sini ini NBI, NPA-nya. Ya ini memang angka amannya ya, total NBI sama NPA ini totalnya 6. Kalau kurang dari itu ya memang kurang aman. Dan ini harus diperhatikan ya. Mungkin ini bagi teman-teman yang mungkin ini banyak ya, ASN ahli S2, 3B ini pasti banyak. Ya, coba umpamanya ini pas 6 ya. 4 pas ngepres gitu ya. Jadi umpamanya oke ya, sampean bahasa Inggrisnya 2, bahasa TPA-nya 4 ya. Terus di sini 6, ngepres ini 4. Ya kalau bisa ditambahilah. Mungkin 6,2 begitu ya. Jadi rata-ratanya untuk yang persepsional ini loh ya. Kalau bisa 6,2 begitu ya. Makanya di sini ini sudah ada penjelasan lengkap saya kira. Itu untuk keterangannya ini. Kalau nilai sekian ya. Ini sudah ada penjelasannya. Kembalikan ke sini. Ini penjelasannya lebih dari 7 pasti tidak lulus. Kalau nilai persepsional sampean lebih dari 7 wis gak lulus mesti. 7 itu maksimal. Ini rawan, kecuali penilaiannya antara 6 dan 7 ini juga. Jadi umpamanya ya gimana ya, apa istilahnya ya, harus wanti-wanti lah. Jadi umpamanya ngomong ke mahasiswanya, tolong saya dinilai ya gitu ya. Wes terserah sampean, tapi minta tolong antara 6 dan 7. Jadi ini kalau sudah nilainya ngepres ini ya, ini sudah ya antara 6 dan 7. Nah, ini aman. Jadi ini kategori-kategori aman ya. Ini aman seperti itu. Ini rawan. Lebih dari 7 pasti tidak lulus. Jadi umpamanya apa istilahnya itu, Anda butuh nilai terus dibesarkan, nilai persepsionalnya dibuat besar, ya mesti gak lulus gitu loh, terlalu tinggi ya. Jadi ya memang untuk nilai persepsional itu paling aman adalah antara 6 sampai 7 ya. Jadi 6,3, 6,5 ya, tapi enggak, jangan sampai yang maksimal 7 lah. 6,5, 6,6 gitu seperti ini ya. Oke, ini nanti saya share untuk Excel-nya. Nanti Anda bisa coba-coba. Kalau ada pertanyaan bisa WA ya, atau di
nanti WA saya tulis juga di bawah ini di deskripsi ya. Di deskripsi saya tulis. Kemudian bagi yang mau masuk grup juga silahkan, nanti bisa WA, nama, terus asal kampusnya ya. Saya harap bisa bermanfaat ya. Jadi untuk Anda semua, insya Allah nanti akan saya buatkan juga video-video selanjutnya. Nanti ini saya upload di channel saya ya, jadi youtube.com/ahlismunazilin ya. Jadi langsung bisa begini ditulis youtube.com/ahlismunazilin ya. Nanti akan muncul ya. Jaringannya agak lambat, nanti akan muncul seperti ini ya. Silahkan bisa di subscribe untuk mendapatkan video terbaru. Insya Allah nanti akan saya share juga video-video lainnya, termasuk ya tips and trick, juga nanti untuk penilaian deskripsi diri. Silahkan bisa di share informasi ini ya, semoga bermanfaat. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.